Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita umur hari ini di mana kita bisa memperbanyak amal-amal saleh kita dan juga bertobat kalau kita memiliki dosa-dosa sehingga kita selamat nanti di akhirat. Dan salah satu tujuan kita berkumpul di majelis seperti ini untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala supaya kita lebih bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang Allah berikan dari makanan, minuman, pakaian, oksigen, air dan segala macam yang membuat roda kehidupan kita bisa berjalan, dan itu akan terus Allah berikan sampai menjelang ajal datang nanti. Dan bagi orang yang suka bersyukur, maka dipastikan dia juga akan mendapatkan balasan yang sempurna di akhirat nanti. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, kita akan melanjutkan bahasan bedah buku Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, di mana beliau memaparkan banyak sekali hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang memang hadis-hadis ini sudah kita pelajari sampai nomor 1165 pada pertemuan yang lalu ya. Itu yang terakhir kita bahas tentang masalah keutamaan hari Jumat dan apa saja amalan-amalan yang harus kita kerjakan. Sekarang kita akan masuk ke bab baru, masih berhubungan dengan sholat sebenarnya ya, yaitu bab 211, bab anjuran sujud syukur saat mendapatkan nikmat yang nyata atau selamat dari musibah yang nyata. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang masalah dua hal, yaitu bagaimana kita memahami makna syukur ya, yang memang harus kita fahami baik-baik, karena Allah berfirman dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah nikmat itu, kalau kalian kufur maka siksaku sangat pedih. Kita nggak punya opsi lain. Ada nikmat kita nikmati dan kita syukuri, atau kita pungkiri maka justru kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya tentu macam-macam, bisa saja dengan diangkat nikmat itu atau dikurangi atau bahkan diberikan hukuman secara fisik ya, yang membuat seseorang itu akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat Allah terlalu banyak dan cara untuk bersyukur cukup banyak. Variannya banyak sekali. Yang pertama seperti kita mengucapkan dengan lisan, kita mengatakan alhamdulillah, ini yang paling sederhana. Dan disebutkan dalam hadis atau sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW selalu bersyukur kepada Allah dalam semua keadaan. Kalau sedang ada nikmat, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua nikmat tersempurnakan dengan izinnya. Itu semua nikmat, misalnya Bapak Ibu dapat makan, minum, sehat, apalah yang kita rasakan dalam keseharian, dari hal yang kecil sampai yang besar, kita dianjurkan mengucapkan ini. Alhamdulillah cukup, tapi kalau mau lebih sempurna kita mengatakan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Dan kalau ada ujian, Nabi Muhammad SAW masih memuji Allah seraya mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah dalam setiap keadaan. Apapun itu. Dalam kondisi kita tidak suka, kita lagi sakit, kita lagi ada masalah dan seterusnya, kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ini yang disebutkan bagian daripada varian syukur ya. Salah satunya adalah mengucapkan dengan lisan kita. Kemudian yang kedua, dengan bersyukur dalam hati. Caranya mengikrarkan, meyakini dalam hati kalau nikmat itu dari Allah. Makanan itu, minuman itu, semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lihat, yang kita anggap sebuah nikmat, kita melihat diri kita dalam kondisi prima ya, sehat, terus mungkin apalah nikmat-nikmat di sekitar kita, tempat tinggal, pasangan hidup, anak-anak, apa saja, teman-teman, relasi, bisnis, semua ini adalah nikmat dan kita harus ikrarkan kalau itu dari Allah. Tidak ada sama sekali hubungannya dengan kemampuan kita ataupun ya teman-teman kita.
Semuanya kita harus ikut dari Allah. Allah lah yang membuat kita punya ilmunya, kita bisa berpikir, kita bisa menggunakan fasilitas tubuh kita sehingga kita mendapatkan nikmat tersebut. Nah gitu ya. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan mereka. Sehingga datang membantu kita dan seterusnya. Jadi ini semua pengikraran dalam hati. Yang ketiga, dengan aplikasi anggota tubuh. Ya. Aplikasi yang misalnya kita gunakan anggota tubuh kita dalam ketaatan. Ya. Kita lebih banyak sholat, kita lebih banyak puasa, kita lebih banyak baca Quran, zikir, berdoa. Ya. Di antaranya adalah, di poin ketiga ini sujud syukur. Secara fisik. Ya. Nah di sini disebutkan bab anjuran sujud syukur. Nah ini bagian daripada varian kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah merasa cukup dengan satu saja. Misalnya, saya sudah biasa bilang kok alhamdulillah. Padahal sebenarnya dia masih jarang gitu ya. Masih misalnya belum mengikrarkan dalam hatinya. Sebagai bukti, dia makan. Ya, dia hanya menganggap itu, ini makanan saya datangkan karena saya yang berhasil punya ide untuk memasaknya. Atau saya yang punya ide untuk memilih restoran terbaik. Nih lihat nih, ini kan pilihan saya. Dia berbangga-bangga dengan dirinya. Ini gak mengikrarkan kalau nikmat itu dari Allah. Dia seakan-akan dari dia, gitu kan. Makanya kita selalu harus ikrarkan dalam hati. Nah itu salah satu bagian daripada syukur itu sendiri. Dan kemudian juga kita menggunakan anggota tubuh kita dalam ketaatan. Nah itu bagian juga varian dari syukur. Nah kesempurnaan syukur itu maksimal kalau kita gabungkan tiga-tiganya. Di saat kita bersyukur, ya hati kita meyakini itu adalah dari Allah. Kemudian juga kita aplikasikan dengan anggota tubuh kita, ya. Jadi tubuh ini makin digunakan di atas ketaatan kepada Allah sebagai tanda syukur. Gitu ya. Karena tidak masuk akal kalau seandainya seseorang kerja di satu perusahaan. Perusahaan itu sudah memberikan banyak sekali buat dia. Gaji yang cukup, bonus yang cukup, namanya jadi harum, ya jabatannya segala macam. Kemudian lisannya justru menjelek-jelekan perusahaan itu. Atau dalam hatinya dia dengan sombongnya mengatakan, ini kan perusahaan bisa maju karena saya. Padahal sebenarnya mungkin perusahaan itu sudah maju sebelumnya. Ya. Ini tidak mungkin. Dia tidak, hatinya sendiri, dia mendustakan isi hati. Hati itu biasanya tidak bisa dibohongi gitu ya. Kemudian juga dalam anggota tubuhnya adalah, dia misal contoh, di luar sana dia justru menunjukkan prestasinya pada perusahaan-perusahaan lain. Ya. Dia bukannya andil pada perusahaan yang sudah membayar dia misalnya. Ini kan semua tidak masuk akal gitu ya. Nah ini contoh-contoh rasionalnya kalau kita mau masuk ke masalah syukurnya itu sendiri. Nah salah satu tips yang menarik ya, untuk supaya kita bisa mudah bersyukur, besarkan nikmat itu. Itu tips yang paling menarik. Misal gini, walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya secuil kue, makanan, besarin. Besarin itu maksudnya gini, enak ya rasanya ya, misalnya. Dan kita syukuri, kita masih bisa dapat potongan kue itu, kita masih bisa syukuri dapat tegukan air itu, kita syukuri karena lidah kita masih bisa berasa, ya memberikan rasa misalnya, tubuh kita masih sehat, kita bisa menikmati makanan, minuman hangat atau dingin, semuanya itu masih oke. Itu semua kita besarkan nikmat itu. Orang yang membiasakan diri untuk membesarkan nikmat Allah, bahkan setiap langkah kaki kita itu bisa jadi nikmat kalau kita besarkan. Karena memang betul banyak orang yang pincang gak bisa jalan misalnya. Ada orang yang matanya rabun gak bisa melihat, kita masih bisa melihat. Ada orang yang kupingnya tuli gak bisa mendengar. Ada orang yang lisannya mulutnya bisu gak bisa ngomong misalnya. Macam-macam. Ada orang yang akalnya pendek ya, tidak senormal kita misalnya, gitu kan. Seterusnya lah, macam-macam. Bahkan setiap kulit kita pun mungkin berbeda sama orang, mungkin fisik kita berbeda, paras berbeda, masih banyak kelebihan yang bisa kita lihat, gitu ya. Ini tips yang pertama adalah kita besarkan nikmat itu. Kalau ingin selalu menjadi hamba Allah yang bersyukur, gitu ya, besarkan semua nikmat. Jadi sebelum makan, alhamdulillah Allah kasih saya makanan ini. Ya, beda orang makan, misalnya ada orang makan sepotong tahu. Si A sama si B. Si A ini dia nikmatin potongan tahu itu walaupun kecil. Kita mungkin yang lihat pun pengen makan juga. Dengan orang yang hanya sekedar makan dan tidak ada tanda-tanda syukurnya. Seperti itu kecil sekali nikmat bagi dia. Ya. Dia tidak besarkan. Sehingga tidak ada maknanya mau sebagus apapun makanan yang terhidangkan depan matanya. Porsinya sudah besar. Aromanya dan cita rasanya sudah maksimal. Bagi dia itu kecil semuanya. Gitu kan. Nah ini tidak akan pernah bersyukur orang seperti ini.
Karena dia selalu tamak aja. Sudah diberikan tempat tinggal bernaung sekian tahun, dia malah tidak bersyukuri, kan? Dia kecilkan nikmat itu. Karena dia selalu melihat yang lebih besar. Jadi ini tips yang pertama, kita besarkan nikmat itu. Ya, usahakan pekah sekali. Setiap kunyahan makanan, setiap aroma wangi yang kita cium, setiap sesuatu dilihat oleh mata kita indah, semua itu adalah nikmat yang harusnya kita besarkan. Itu alhamdulillah atas nikmat ini. Nikmat pasangan hidup, nikmat anak, nikmat makanan, nikmat pakaian, nikmat segala macam lah, gitu ya. Saya pernah terapkan dalam hidup saya ini. Saya bahkan setiap melangkah ini, kalau tidak dengan izin Allah, gimana kita punya kekuatan bisa menggerakkan kaki ini? Ya. Begitu lihat ada orang yang ke masjid dalam kondisi lumpuh, tetap memaksakan diri, alhamdulillah. Ya, kita besarkan nikmat itu ya. Contohnya. Kemudian yang kedua, kita melihat orang yang di bawah kita. Ini tips yang kedua, supaya selalu bersyukur. Itu sesuai dengan sabda Nabi SAW. Kalau Allah berikan nikmat pada seseorang yang dari kalian, maka lihatlah orang yang di bawah kalian. Karena itu akan lebih mempermudah kalian bersyukur. Lebih mempermudah kalian bersyukur gitu ya. Jadi misal contoh, ini pernah kami kasih contoh. Kalau kita punya rumah, misal belum besarnya tipe 60. Caranya gimana supaya kita syukuri tempat itu? Jangan lihat orang tetangga yang punya 100 meter. Misal. Karena kita selalu melihat yang lebih bagus. Jadi kecil nikmat ini. Tapi lihat orang yang mungkin punya tipe rumah yang 36 misalnya. Contoh kecil. Atau mungkin ada orang yang masih kontrak, kos-kosan. Ya. Selalu lihat orang yang di bawah. Selalu lihat orang yang di bawah. Allah berikan paras wajah kita begini misalnya. Jangan lihat orang yang lebih cantik atau lebih gagah dari kita. Lihat orang yang kurang dari kita. Ya, maka kita akan menganggap nikmat ini besar gitu. Karena memang sudah seperti itu. Ya, tidak akan mungkin ada orang yang sempurna. Dialah orang yang paling cantik dan orang yang paling gagah. Ada saja kekurangannya gitu ya. Jadi makanya kita melihat orang yang di bawah kita. Kalau Allah memberikan kita kendaraan tahun 2020 misalnya. Ya udah kita lihat orang yang di bawah tahun 2020. Misalnya contoh ya. Ada orang yang punya mobil 2018. Ada orang yang mungkin masih pakai kendaraan umum. Tapi jangan lihat orang yang baru keluarin tipe terbaru tahun 2025. Nah, nanti jadi kecil nikmat itu. Berapa banyak orang menghina kendaraan itu yang sebuah nikmat. Dia mengatakan, ini kendaraan kamu mana? Oh, yang ini. Tapi sudah lama sih, tahun lama. Padahal dia lupa, sekian tahun mobil itu sudah Allah mudahkan untuk menaungi dia dari panasnya matahari, dari hujan, kemudian juga berapa banyak program dan rencana dia yang selesai dengan kendaraan itu misalnya. Contohnya gitu ya. Dan sekian banyak nikmat-nikmat yang kalau kita mau korek ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Makanya kita harus pekah dalam melihat nikmat-nikmat yang ada gitu ya. Jadi tadi kita besarkan yang pertama. Yang kedua kita bagaimana ya melihat orang yang lebih di bawah. Yang ketiga tipsnya adalah ya, seringlah teman-teman sekalian melihat orang-orang yang sedang diuji. Nah itu seperti orang misalnya menjenguk keluarga yang sedang sakit ya. Karena kita kalau melihat orang-orang yang sedang diuji, itu makin besar nikmat itu. Contoh kita datang kepada kerabat yang sakit, nah, kita lagi sehat. Pasti nikmat sehat itu jadi lebih terasa. Gitu ya. Lebih terasa. Atau kita jalan di lorong-lorong, di gang-gang, di dekat-dekat rumah, atau di satu tempat itu ya. Kita bisa lihat bagaimana kehidupan orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan susahnya hidup ya. Lihat itu penjual gorengan di pinggir jalan, lihat pengumpul-pengumpul sampah, gelas-gelas plastik. Laki-laki perempuan Allah lihatkan depan mata kita ya. Saya melihat ada banyak ibu-ibu di pinggir jalan sudah bajunya kotor, pegang karung kotor jalan. Kenapa bukan itu yang dilihat ya? Orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tahu ini besar gitu ya. Sering lihat orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan penyakit, apakah dengan susahnya hidup, apakah mungkin dengan belum mempunyai keturunan sementara kita sudah punya keturunan, atau banyak. Jadi pertemukan antara apa yang sedang kita rasakan ini dengan apa yang diujikan pada orang lain. Nah itu penting ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah melihat akibat daripada orang-orang yang kufur nikmat ya. Jadi hampir semua umat-umat yang dibinasakan sebelum kita, itu salah satu faktornya karena mereka tidak bersyukur. Ya, itu akibatnya, akibat orang-orang yang tidak bersyukur gitu ya. Nah itu mungkin tinggal di
searching di Google, dicari tentang kisah-kisah umat yang telah dibinasakan karena tidak bersyukur misalnya, atau ada potongan ceramah, itu bisa kita lihat ya. Jadi cukup banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala hilangkan semua mereka dan meninggalkan bekas-bekas mereka untuk jadi pelajaran. Seperti kasus kita sekarang kalau ke Mesir, kita tinggal bisa lihat piramidanya Firaun, peninggalannya di Kairo itu di satu museum. Sehingga saya di daerah Gaza atau maaf kalau saya lupa nama lokasinya, tapi ada satu museum yang peninggalan keretanya, peninggalan ini dan itu, ya macam-macam lah. Ada piring, ada ini, ada itu. Jadi cuma peninggalan orang mengenang, oh iya ini pernah Firaun pakai ya. Tapi ternyata karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menolak risalah Nabi Musa alaihissalam, dia bahkan membangkang gitu ya. Dia menganggap, bahkan dia mengatakan saya lah Tuhan. Nah, seakan-akan betul-betul dia pungkiri semua itu. Akibatnya Allah binasakan dan tidak akan pernah berubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang yang patuh bersyukur akan diberikan keselamatan dan kenikmatan, orang yang kufur maka akan sama akibatnya. Sama, tidak akan berubah. Allah mengatakan walan tajida di sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan temukan perubahan dari sistem yang sudah Allah buat. Orang yang beriman, orang yang bersyukur akan selamat, orang yang kufur maka akan celaka. Nah itu sudah menjadi sistem, sama. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang masalah bab anjuran sujud syukur. Berarti sujud syukur bagian daripada rangkaian tadi, ya, cara kita bersyukur. Yang ketiga tadi ya, yaitu dengan anggota tubuh. Di sini dikatakan saat mendapatkan nikmat yang nyata, apapun itu, makanan, minuman di depan mata tadi, dan juga selamat dari musibah yang nyata. Nah, maksudnya ada tadinya mau tabrakan gak jadi misalnya ya, selamat dari gempa bumi, selamat dari apalah. Nah semua itu juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan hadis, tapi ini Imam Nawawi rahimahullah akan fokus ke sujud syukurnya. Bukan bicara syukur secara umum ya. Sementara sujud syukur adalah bagian, salah satu bagian daripada cara untuk bersyukur tadi. Hadis pertama dalam bab ini nomor 1166. Dan memang ini cuma sebuah hadis ya sebenarnya di sini tentang sujud syukur. Hadis nomor 1166 dari awal belajar berbunyi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah nuridul Madinah, falamma kunna qariban min Azwara nazala thumma rafa'a yadayhi fada'a Allah sa'a, thumma kharra sajidan famakatha sawilan, thumma qama farafa'a yadayhi sa'a, thumma kharra sajidan." فعله ثلاثا وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرجت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر fakharartu sajidan li rabbi. Kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju ke Madinah. Ini perkataan yang disampaikan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Saat kami tiba di sebuah wilayah yang bernama Azwara. Itu adalah penjelasan di bawah tentunya tentang masalah Azwara adalah sebuah tempat dekat dengan Mekah. Beliau mampir atau singgah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau. Beliau berdoa kepada Allah sesaat. Kemudian beliau bersujud dalam waktu yang lama. Kemudian beliau bangkit mengangkat kepala beliau sesaat. Kemudian beliau sujud kembali. Dan beliau mengulangi itu kata Sa'ad sebanyak 3 kali. Lalu beliau bersabda setelah itu, sesungguhnya aku memohon kepada Tuhanku dan meminta syafaat untuk umatku. Maka Allah memberiku sepertiga umatku. Maka aku pun bersujud kepada Tuhanku sebagai ungkapan syukur. Kemudian aku mengangkat kepalaku, lalu aku memohon kepada Tuhanku untuk umatku, maka Allah memberiku sepertiga umatku. Maka aku bersujud kepada Tuhanku sebagai ungkapan syukur. Kemudian aku mengangkat kepalaku, lalu aku memohon kepada umat Tuhanku untuk umatku. Maka Allah memberiku sepertiga umatku yang lain, maka aku bersujud kepada Tuhanku sebagai ungkapan syukur. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Baik, hadis ini tentu banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, kedudukan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas di sini karena beliau yang meriwayatkan kepada kita hadis ini, dan bukan seperti riwayat misalnya
dari Sa'ad bin Waqqas Rasulullah bersabda, tapi Sa'ad bin Waqqas sedang menceritakan kronologis hadis ini. Ya, saya sering ungkapkan di kelas kita ini ya, kalau seandainya Sa'ad tidak menceritakan kepada kita misalnya, kami berada di satu wilayah namanya Azwara dalam perjalanan bersama Nabi, gitu kan? Kemudian beliau mampir, lalu beliau sholat, sujud, lalu beliau angkat kepalanya sampai 3 kali, kan bisa saja beliau langsung menyampaikan saja apa yang Nabi sampaikan kan? Rasulullah pernah berdoa kepada Allah untuk umatnya 3 kali misalnya. Contoh. Itu sudah cukup buat kita. Tetapi kronologis cerita tentang riwayat ini mungkin tidak dibutuhkan bagi orang yang hadir di saat itu. Tapi kita butuh di saat sekarang. Menambah informasi buat kita. Oh ternyata kejadian sujud syukur terjadi di daerah Azwara. Nabi lagi perjalanan pulang dari Mekah ke Madinah. Ini kan buat kita penting. Ada tambahan informasi. Oh ternyata terjadi di tempat itu ya. Dan ada sebabnya. Karena Nabi meminta untuk umatnya kan gitu. Nah seperti itu. Jadi ini penting untuk kita jadikan sebagai tambahan ya, informasi buat kita. Kemudian selanjutnya pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hal ini adalah pentingnya seseorang muslim dalam melakukan perjalanan melakukan istirahat di saat dia butuh. Karena ini seringkali disebutkan dalam perjalanan-perjalanan Nabi SAW, ya, beliau sering kali mampir. Walaupun ini tergantung kebutuhan dan hajat ya. Tetapi seseorang tidak perlu memaksakan diri dalam safar. Kalau ngantuk tetap dipaksakan akhirnya bisa mendatangkan kecelakaan misalnya ya. Dia istirahat sejenak. Nabi SAW istirahat. Ada kalanya beliau istirahat sejenak lalu jalan. Ada kalanya beliau istirahat sambil menginap. Ya, sambil menginap. Dan ini tidak asing dalam syariat kita tentunya. Kita tahu dalam ibadah haji misalnya. Setelah seharian jemaah haji berdoa di Arafah. Mereka istirahat di Muzdalifah. Dalam ibadah memang kita juga disuruh begitu ya. Makanya Nabi SAW menjadikan malam Muzdalifah sebagai malam istirahat. Beliau menjamak takhir maghrib isya di Muzdalifah lalu beliau tidur sampai subuh. Nah, dan itu disunnahkan untuk semua jemaah haji. Walaupun tidak wajib untuk tidur di Muzdalifah, tapi ulama lebih cenderung mengatakan hukumnya sunnah. Tapi beliau menunjukkan ada waktu untuk istirahat. Ada waktu untuk istirahat. Bagaimana juga Nabi SAW pernah menegur anaknya Zainab radhiyallahu anha karena beliau memasang tali di 2 tiang masjid Nabi untuk sholat malam sambil bergelantungan di situ. Ya, walaupun ngantuk dia tetap paksain. Maka Nabi SAW suruh putuskan tali itu dan mengatakan tidak ada pemaksaan ibadah seperti ini dalam agama Allah. Artinya istirahat dulu, ya, kemudian bangun sholat. Ya, kita berikan haknya masing-masing lah. Ada saatnya kita duduk, ada saatnya kita berdiri, ada saatnya kita ngobrol, ada saatnya kita interaksi dengan orang, ada saatnya kita menyendiri. Semua ini adalah varian kehidupan, gitu ya, varian kehidupan. Nah, di antaranya masalah itu. Ada sebagian orang soalnya pada saat dia safar, dia terlalu memaksakan diri sehingga akhirnya ya tergesa-gesa ya dan tidak mencapai juga apa yang diinginkan. Kadang-kadang cuma selisih 15 menit, setengah jam, gitu kan. Tapi resiko yang didapatkan terlalu besar. Sementara Allah mengatakan wala tuhliku anfusakum, jangan kalian binasakan diri kalian. Ya, innallaha kana bikum rahimah, Allah sangat penyayang kepada kalian gitu ya. Kemudian juga pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah pentingnya seseorang beribadah di tempat di mana dia ada, sedang ada, agar itu bisa menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Jadi usahakan Bapak Ibu kalau mampir di sebuah tempat, di rumah kerabat kah, di satu tempat yang memungkinkan, restoran atau di satu kota itu ada apalah yang kita sedang datang ke sana. Nah, usahakan kita bisa sempatkan, kalau masih sempat sholat bagus gitu ya. Atau paling tidak berzikir, berdoa. Ada ibadah yang kita lakukan di tempat itu karena semuanya akan jadi saksi hari kiamat. Saya teringat dulu ada satu dosen kami di kampus Madinah, Dr. Tariq Hafidahullah. Saya nggak tahu beliau masih hidup atau tidak karena sudah cukup lama kami tidak ketemu. Beliau pernah mengajar kami turuq tadris, retorika dalam mengajar. Itu tingkat 2 atau tingkat 3 kuliah saya lupa ya, salah satunya sekitar tahun 92, 93. Waktu itu beliau seringkali salah satu dosen yang sering dikirim ke Indonesia oleh kampus kami untuk mengadakan daurah kayak semacam pesantren kilat selama 2 pekan. Lalu di situ mahasiswa atau calon mahasiswa yang ikut tes
akan dipilih siapa yang lolos untuk diterima di Madinah. Nah gitu ya. Saya dulu pernah termasuk yang menyambut beliau di kota Makassar. Waktu itu saya bahkan hanya bertemu sejenak ya di rumah nenek kami waktu itu. Karena dia sempat mampir sejenak. Saya lupa juga kenapa mampir waktu itu. Tapi yang jelas saya sambut beliau. Begitu duduk di kursi saya persilahkan di ruang tamu. Beliau langsung mengatakan, Khalid, ada tempat gak saya bisa sholat? Oh ya ada, saya bilang Syekh. Terus saya siapkan, ada memang satu ruangan disiapkan di rumah itu. Rumah nenek kami tempat untuk sholat. Maka beliau pun sholat. Habis sholat saya penasaran, saya tanya, Anda sholat apa Syekh? Gitu. Karena waktu itu waktu menjelang duhur ya. Umumnya mungkin orang kerjakan duha gitu. Dia bilang saya sholat sunnah secara umum. Karena ada kan namanya sunnah mutlak ya. Boleh kita kerjakan dengan niat pendekatan diri kepada Allah. Saya bilang untuk apa sholat ini? Dia bilang untuk menjadikan tempat ini menjadi saksi buat saya. Pada hari kiamat nanti. Dan memang betul subhanallah setelah beliau berangkat. Rumah itu kena rumah warisan. Nenek kami meninggal terus dijual dibagi. Dan akhirnya sudah menjadi showroom motor atau oleh pembelian barunya. Dan dibongkar semua bangunan itu. Artinya kayu tadi atau keramik yang tadi dipakai sholat sudah tidak ada lagi. Untuk kembali lagi sholat di situ belum tentu ada gitu ya. Belum ada kesempatannya. Karena itu ini kesempatan emas kita. Kalau ada kesempatan datang mampir sholat dulu 2 rakaat gak ada masalah. Di rumah kerabat pamit. Walaupun bukan waktunya sholat wajib ya. Uduk misalnya sholat sunnah, uduk aja. Yang penting situ sempat sholat, sempat berdoa itu bagian daripada hal yang penting. Di sini Nabi SAW mencontohkan kepada kita itu. Sebenarnya beliau bisa saja istirahat seperti kita biasa istirahat, hilangkan penat sejenak gitu kan, kemudian baru jalan lagi. Tapi di sini beliau menggunakan momentum itu untuk berdoa ya. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari pelajaran keempat ya. Pelajaran keempat yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang banyak berdoa kepada Allah. Ya. Dan doa ini dilakukan di waktu-waktu mustajab diantaranya musafir. Di sini Nabi SAW berdoa karena safar juga. Ya. Satunya karena safar. Dan doa ini tidak harus menunggu kita ada masalah baru berdoa. Ya. Karena doa itu harusnya dikerjakan kapan saja. Karena itu bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT. Makin sering Bapak Ibu berdoa berarti makin dekat sama Allah. Itu poinnya ya. Nah kalau kita sedang lihat nikmat ada pada orang, kita bisa jadikan doa. Kita Alhamdulillah wassalatu wassalamulillah misalnya. Ya Allah berkahi nikmat ini buat saudaraku ini misalnya. Oh, kita kenal atau tidak kenal misalnya. Kita lihat ada orang di jalan pakai mobil yang bagus. Kita lihat dia sehat atau apa. Ya Allah berkahi buat dia. Atau orang non muslim semoga Allah berikan hidayah misalnya. Terus kita berdoa buat diri kita juga. Kita boleh mengatakan, ya Allah dan berikanlah aku nikmatmu juga ya. Atau kelebihan seperti kau lebihkan kepada hamba-hambamu ini. Contohnya ya. Jadi kalau ada nikmat kita bisa jadikan doa. Saya pernah berbagi. Kalau ada tempat-tempat yang menghasilkan banyak sekali pahala. Contoh masjid, pesantren, rumah Quran, rumah anak yatim. Ya. Contoh itu. Dan ini depan mata kita lihat. Itu hari saya kasih contoh Masjid Istiqlal misalnya. Bisa menampung sampai ratusan ribu jemaah. Apa manfaatnya kalau kita lewat, kalau kita mengatakan, oh ini Masjid Istiqlal simbolnya Jakarta. Atau pernah dibangun termasuk yang punya andil bangun pernah ada presiden pertama Indonesia misalnya. Sebatas itu saja. Atau kita ketahui tentang datanya, luasnya tanahnya, atau luasnya bangunan, atau kapasitas jemaahnya. Kecil sekali manfaatnya. Bahkan mungkin bisa dikatakan untuk diri kita tidak ada lah. Gitu ya. Tapi kalau kita gunakan doa, itu berbeda. Misalnya kita mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau tidak membuatku punya andil di masjid ini, pada saat pembangunan, maka jangan haramkan aku dari pahalanya dengan doa ini. Kalau seandainya engkau memberikan aku kesempatan seperti para pendiri masjid ini, aku akan buat yang sama. Kalau Bapak Ibu tulus dalam doanya, itu akan dapat pahala sama. Dapat pahala istiqlal. Gitu. Tapi dengan doa. Kan pernah saya sampaikan dalilnya gitu kan. Kata Nabi SAW manusia 4 golongan. Yang pertama yang paling mulia, paling bagus. Afdhalul manazil kata Nabi adalah orang yang diberikan ilmu dan harta. Dia sudah pintar agama, dia kaya raya, lalu dihabiskan keduanya di jalan Allah. Ini orang yang paling baik. Makanya jadikan dalam doa kita, ya Allah berikan aku ilmu dan harta. Itu yang baik di sini. Yang kedua ini yang jadi saksi bahasan kita. Orang yang Allah kasih ilmu. Dia tahu secara teori. Tapi dia tidak tahu. Dia tidak punya harta. Misalnya dia lihat golongan pertama tadi sibuk bangun masjid,
rumah anak yatim, apalah wakaf tanah dan segala macam. Dia tahu secara teori ini pahalanya besar. Orang golongan kedua tahu, tapi dia nggak punya materinya. Maka dia berkata, kata Nabi SAW, dia tulus dalam hatinya antara dia sama Tuhannya Allah. Ya Allah, kalau seandainya engkau memberikan aku seperti orang itu, saya orang yang pertama, aku akan buat yang sama. Maka kata Nabi, fahuma fi ajri sawa, maka dua-duanya pahalanya sama. Jadi sebenarnya kita bisa raih amalnya orang lain, walaupun kita tidak melakukannya. Tapi memang dengan syarat, kita memang gak punya peluang untuk itu. Kita memang lagi gak ada peluang. Sekarang Anda pergi umrah atau haji. Sayang banget kalau lihat Masjid Haram cuma bilang, bagus ya masjidnya, oh rame tawafnya ya, rame saya. Apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya, nol. Ya. Oh Raja Saudi bangun masjid ya, oh megahlah apalah, gak ada manfaatnya. Tapi gunakan akal sehat kita dengan doa, kita mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau belum memberikan aku kesempatan andil. Karena kita gak mungkin jadi Raja Saudi kan. Kan mereka yang ambil alih kan itu. Mereka yang urus masjid itu, mereka yang bangun. Kan berarti pahalanya melimpah dong. Masa depan mata pahala itu berlalu begitu saja buat mereka? Nah kita masih punya celah dari hadis ini untuk mendapatkan pahala yang sama. Karena kita nggak punya peluang untuk itu. Kita mengatakan dengan tulus antara kita sama Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memberikan mereka peluang mengurus rumahmu ini, masjidmu ini. Dan meraih pahala dari semua orang yang tawaf, sa'i, berdoa, berzikir, sholat dan seterusnya. Maka kalau engkau berikan aku kesempatan seperti mereka, aku akan buat yang sama. Nah, kalau kita tulus bisa dikasih pahala sama. Apa susahnya berdoa begini? Cuma kadang-kadang orang tidak berpikir. Ya. Jadi semua momentum kebaikan itu bisa kita tunggangi untuk berdoa. Berdoa, lihat nikmat apapun berdoa. Terutama kebaikan-kebaikan, kantong-kantong kebaikan. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah. Anda melihat ada ulama yang sangat terkenal. Ya, ilmunya banyak tersebar di Timur Tengah atau di mendunia misalnya, buku-bukunya tersebar misalnya. Kenapa kita nggak berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala kalau memberikan peluang kepada kita, kita juga akan buat yang sama. Misal, atau ada orang kaya raya suka sedekah dengan hartanya, kita nggak mampu itu. Misal contoh, kita bisa niatkan minta, ya Allah kalau seandainya kau berikan aku yang sama, aku akan buat. Tapi ingat ya, saya bilang tadi syaratnya memang kita tidak memiliki peluangnya. Nggak masuk dalam bahasan ini. Anda bilang, sebenarnya itu masjid mau dibangun di sana, kita punya harta untuk nyumbang. Udahlah, saya niatin aja. Nah ini nggak masuk, karena memang di situ syaratnya dia nggak punya peluang itu. Nah tadi contoh kasus masjid sudah lama dibangun, orang kaya yang sudah meninggal banyak bersedekah misalnya, atau dan seterusnya. Kita memang tidak ada peluangnya untuk itu, dari situ masuk dalamnya. Itu yang keempat tadi ya. Ya, sekarang kita masuk yang kelima ya. Pentingnya seseorang muslim bersyukur, ini saksi bahasan kita. Di setiap kali ada kebaikan-kebaikan yang dia rasakan. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Ya. Dan sujud syukur ini ya, tidak disebutkan ada bacaan khususnya. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh kalau orang mau baca bacaan sujud. Atau orang cukup mengucapkan Alhamdulillah berulang-ulang gitu ya. Mau cepat, mau lama nggak ada masalah. Intinya sujud syukur, ya. Dan masih khilaf di antara ulama apakah memang harus dalam kondisi wudu atau tidak. Ya, tapi pendapat yang kami pegangnya adalah tidak harus dalam kondisi wudu. Karena ini bukan sholat. Sujud syukur boleh dalam kondisi tidak wudu. Berarti wanita haid juga boleh mengerjakannya gitu ya. Tinggal menghadap kiblat, kemudian sujud. Tentunya ya, tentu adabnya adalah menutup aurat. Itu iya, ya. Tapi walaupun tidak kondisi wudu nggak masalah sujud syukurnya. Dan sujud syukur itu boleh diulangi di sini. Nabi SAW mengulangi sampai 3 kali, ya kan itu. Karena menganggap ini nikmat yang sangat besar. Boleh 3 kali itu dalam arti kata dalam waktu yang bersamaan. Kayak misalnya di sini kan Rasulullah SAW berdoa untuk umatnya, ya. Dikasihlah oleh Allah sepertiganya. Nanti kita jelaskan maknanya insya Allah. Kemudian beliau mohon lagi kepada Allah, dikasih lagi sepertiganya, sujud lagi. Ya, sujud pertama, sujud kedua, sampai 3 kali. Nah, berarti misalnya kita lagi sakit, kita ya Allah sembuhin saya. Kemudian Allah pertemukan dengan dokter yang cocok aja. Ya, walaupun belum sembuh total, ya sujud syukur. Karena sudah ada tahapan ke situ ya. Sujud syukur ini berarti bagian daripada syukur tadi kan saya bilang. Nah, berarti kembali kepada landasan hukum, landasan ayat tadi surah Ibrahim yang Allah mengatakan kalau kalian bersyukur saya akan tambah. Berarti nanti akan ditambah prosesi penyembuhannya. Nah gitu ya.
Pada saat dia sudah sembuh misalnya, atau dinyatakan dokter sembuh tapi masih ada proses pemulihan, nah sujud syukur lagi gitu ya. Nanti kalau sudah sembuh total, bersujud syukur lagi kepada Allah SWT. Dan dia bisa sujud syukur juga di saat dia mengingat nikmat itu walaupun sudah berlalu lama. Contoh misalnya, ini penyakit sudah sembuh 10 tahun yang lalu. Sekarang tiba-tiba kita teringat, kita sujud syukur lagi, boleh. Ya, nah seperti itu. Tapi bukan berarti sujud syukur ini kita jadikan, ya sudahlah, saya kan tidak ingat nikmatnya Allah. Yang mana gitu ya. Ya sudah, pokoknya saya selalu sujud syukur saja. Nah ini juga ada sebagian ulama yang tidak menyarankan itu. Ya. Karena memang dia ibadah sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali memang kita merasa, oh ya alhamdulillah tiba-tiba kita teringat nih, kita dulunya belum dapat hidayah, sekarang dapat hidayah. Lalu kemudian, oh ini nikmat besar. Lalu kita sujud syukur itu gak masalah. Tapi jangan, sudahlah saya pokoknya dalam satu hari saya sujud 100 kali sebagai tanda syukur kepada Allah. Atau 20 kali jadwalin begitu ya. Oh, ada sebab atau tidak ada sebab. Nah ini jangan juga seperti itu ya. Karena nanti malah ya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Makanya Imam Nawawi membatasi di sini anjuran sujud syukur saat mendapatkan nikmat atau selamat dari mara bahaya. Nah gitu ya. Di sini tentunya ada sedikit tambahan berhubungan dengan poin ini dulu. Masalah sujud syukur ya. Yang pertama itu ada juga hadis Nabi SAW yang lain yang menguatkan bahasan sujud syukur ini. Hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Karena Imam Nawawi tidak mengangkat hadis ini maka saya tambahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh para ulama. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, bahwasanya Nabi SAW annahu idza ja'ahu amrun sururin au busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Bahwasanya Nabi SAW bila mendapatkan hal yang menggembirakan, apapun itu sifatnya, atau dikabarkan berita gembira kepada beliau, maka beliau langsung tersungkur untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan ini juga disebutkan, dipraktikkan oleh para sahabat. Kalau pernah dengar kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dan dua orang temannya di kisah tentang perang Tabuk di mana mereka bertiga sempat diboikot. Nabi SAW perintahkan sahabat boikot dan selama 50 hari lebih mereka diboikot dan mereka terus bertobat kepada Allah. Nah setelah 50 hari lebih turunlah ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab yang menyatakan Allah terima taubatnya gitu ya. Nah pada saat itu ya Ka'ab bin Malik dan teman-temannya sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kurang lebih seperti itu. Dan sujud syukur ini disunnahkan, bukan kewajiban. Ya, hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi jangan nanti merasa kalau saya tidak bersyukur, tidak sujud, saya tidak bersyukur. Tidak, karena salah satu komposisi syukur caranya adalah sujud. Tapi kan orang kalau ucapin dengan lisan tadi sudah masuk bersyukur. Ya, cuma kalau dia mau, saya tadi bilang kesempurnaan syukurnya itu kalau dia gabungin tiga-tiganya. Ucapan lisan, hatinya mengaku itu dari Allah. Terus di anggota tubuhnya digunakan untuk ibadah, nah itu baru kesempurnaan maksimal gitu ya. Tapi kalau dia pilih salah satunya aja sudah dianggap bersyukur gitu ya. Makanya derajat-derajat orang bersyukur itu beda-beda. Dan ini disepakati oleh ulama Syafi'i dan Hanabilah. Jadi yang mengikuti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyepakati bahwasanya sujud syukur hukumnya sunnah. Dan tentu saja banyak sekali contoh-contoh dalam masalah nikmat ini ya, mendapatkan anak, mendapatkan pasangan, mendapatkan makanan, minuman dan segala macam hal, semua itu ya dibahas bisa orang bersyukur ya, sujud syukur. Namun ulama Syafi'iyah dan juga ulama Hanabilah yang tadi menyunnahkan hukum sujud syukur menyatakan begini, la yushra' as-sujud listimrarin ni'ami li'annaha la tanqati'. Tidak disyariatkan atau disunnahkan untuk sujud syukur karena mendapatkan nikmat yang sifatnya terus-menerus dan tidak pernah terputus. Sebagai contoh misalnya orang sujud syukur karena bisa bernafas. Contoh, karena nafas ini selalu tidak pernah berhenti hitungan detik. Karena kalau kita mau sujud syukuri selalu, berapa banyak sujud kita? Tarik nafas ini nikmat, keluar juga nikmat. Ada orang yang bisa tarik nafas susah keluarin. Misalnya contoh ya. Ini susah sekali. Atau sujud syukur karena darah kita di tubuh masih mengalir. Nah, dia mengalir terus. Nah, mungkin gitu kan.
Jadi memang kepada nikmat-nikmat yang memang itu kita anggap kita perlu sekali dan Allah berikan, ya. Nah seperti itulah. Kalau seandainya ada orang yang terlewatkan bagi dia sujud, misal contoh, kita kan bahas sekarang tentang sujud syukur. Bapak Ibu mungkin, oh harusnya saya sujud syukur ya. Dulu waktu awal saya menikah, waktu awal saya anak pertama, misalnya anak kedua, awal saya dapat rumah, awal saya dapat mobil, misal contoh. Dulu kan kita tidak sujud syukur. Apakah masih boleh sujud syukur sekarang? Ya gitu. Nah itu dibahas juga oleh para ulama. Di antaranya Romli mengatakan rahimahullah, sujud syukur itu dia luput dari seseorang dan berlaku waktu lama dengan waktu ya yang ada sebabnya. Sebabnya dia tidak tahu ya, atau mungkin dia merasa dulu belum sujud syukur dan dia mau sujud syukur, itu boleh saja. Itu masih dibolehkan secara hukum ya. Dan tata caranya tentu sudah sujud saja, tinggal menghadap kiblat, tutup aurat ya. Dan dianjurkan kalau bisa dalam keadaan bersuci. Tapi walaupun tidak bersuci tidak masalah ya. Dan boleh bertakbir mengatakan Allahu Akbar ya. Bertakbir Allahu Akbar sambil sujud ya. Kemudian melakukan sekali sujud saja. Sekali sujud ya. Tanpa dimulai dengan takbiratul ihram karena beda dengan salat, tanpa mulai ruku, tanpa i'tidal ya. Juga tanpa duduk di antara dua sujud. Dia murni sekali saja sujud. Menghadap kiblat, tutup aurat. Ini yang ditekankan sekali para ulama, dalam keadaan suci itu dianjurkan. Dan boleh membaca tadi bacaan dalam sujud atau memperbanyak saja syukur ya. Dan pada saat kita berdiri ya, kita juga bisa mengatakan Allahu Akbar. Jadi sujudnya Allahu Akbar, bangun juga bilang Allahu Akbar. Setelah itu tidak ada duduk, tidak ada salam, tidak ada tasyahud ya. Dan tidak boleh digabungkan antara sujud syukur sama sujud sholat. Itu dipisah ya. Karena tidak ada namanya sholat syukur, nggak ada. Ya. Sholat ya sholat. Tetapi kalau kita niatkan pendekatan diri kepada Allah itu adalah sholat saya, puasa saya sebagai tanda syukur saya kepada Allah, maka itu dibolehkan. Ya. Dan memang puncak ibadah seseorang itu kalau kita mengerjakan ibadah bukan lagi mengejar hanya keutamaannya, tapi sebagai bentuk syukur kepada Allah. Itu puncak pahalanya. Jadi kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, kita sedekah, kita haji dan umroh, kita jihad, bakti sama orang tua. Bukan lagi karena orang kalau sholat dapat ini, orang kalau bakti orang tua dapat ini. Bukan lagi itu yang dikejar sama dia. Karena itu pasti didapatkan kalau dia ikhlas. Tapi bagaimana dia menunjukkan syukurnya kepada Allah. Nah ini beranjak daripada sikap Nabi Muhammad SAW. Di mana beliau sholat tengah malam sampai kakinya pecah-pecah. Ya. Berarti menandakan Nabi SAW lama sekali kalau berdiri. Ya. Sampai ada seorang sahabat pernah sholat malam dengan Nabi SAW. Dia lihat Nabi sholat, dia ikut sholat di sebelahnya. Ya. Kemudian dia mengatakan, saya mengira waktu Nabi SAW memulai membaca Al-Baqarah di rakaat pertama, gitu kan, akan berhenti di 100 ayat pertama. Ternyata setelah 100 ayat Nabi lanjut lagi 100 ayat yang kedua. Saya pikir akan berhenti di situ kan, Al-Baqarah 286. Ternyata saya bilang, kalau sudah 200 mungkin Nabi akan tutup dengan surah Al-Baqarah. Ternyata habis Al-Baqarah Nabi buka lagi dengan Ali Imran. Ya. Saya kira Nabi akan berhenti di 100 ayat Ali Imran. Ternyata Nabi lanjut lagi karena Ali Imran 200 ayat. Lalu saya mengatakan mungkin Nabi akan ruku di selepas ayat terakhir surah Ali Imran. Ternyata Nabi masih lanjut lagi di surah An-Nisa, gitu kan? Terus beliau baca sampai beliau ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ratusan ayat. Nah, bagaimana caranya kita mau begini? Kita mau baca ayat lama, kita mau kalau puasa enggak jenuh, kita kalau zikir selalu merasa kurang, bahkan mau selalu berzikir. Karena memang kita sudah bukan mengejar keutamaannya. Kita lebih kepada
nikmatnya Allah terlalu besar. Mata kita bisa berkedip sekali saja sudah nikmat besar. Hidung kita masih bisa menarik oksigen dan mengeluarkan hasil pembakaran sudah nikmat besar. Lidah kita masih bisa bedain mana manis asam seketika sudah nikmat. Itu saja sudah luar biasa ya untuk kita syukuri. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun kita pakai fasilitas itu. Nah, kalau ibadahnya ke situ tuh puncaknya. Makanya Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda lakukan ini? Kaki anda sampai pecah-pecah gini. Padahal sudah diampuni dosa anda yang lalu dan akan datang. Kalaupun ada kesalahan lalu Allah sudah maafkan. Kalaupun anda lakukan nanti juga akan dimaafkan. Itu salah satu ciri yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Diampuni dosa yang lalu dan akan datangnya. Nabi juga tidak melakukan dosa. Tapi Allah memberikan itu kepada beliau. Maka kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakur. Apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ini bukan lagi aku kejar keutamaan sholat malamnya. Bukan itu lagi. Tapi lebih kepada aku berterima kasih kepada Allah. Nah ini akan sampai pada puncak daripada ibadah itu. Makanya kita usahakan arahnya ke sana ya. Arahnya ke sana. Baik, ini yang kita bisa ambil tadi dari syukurnya ya. Sujud syukurnya, dalilnya, kemudian tata caranya, pendapat ulama tentang masalah sujud syukur, bacaannya, ya tata caranya tadi semua sudah kita jelaskan. Selanjutnya yang ke-6 ya. Tentang masalah bolehnya seseorang mengulang-ulangi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada kebaikan ya. Mengulang-ulangi syukur. Alhamdulillah selalu kita ucapkan alhamdulillah gitu ya. Selalu kita membahasakan ini, membahasakan ke pasangan, membahasakan ke anak, membahasakan ke teman-teman, membahasakan siapa saja yang pernah berbuat baik sama kita. Maka ini ya hal yang boleh kita ulang-ulangi ya. Bahkan dianjurkan. Makanya kita tidak dianjurkan untuk baca bismillah sekali seumur hidup. Makan baca bismillah. Kenapa setiap makan kita harus baca ya? Bahkan saya pernah jelaskan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu kalau minum air di gelas beliau bisa baca bismillah 10 sampai 11 kali dan baca alhamdulillahnya juga begitu. Karena mau ngejar pahalanya. Jadi bismillah minum lepas alhamdulillah. Dan sengaja beliau tidak habiskan langsung satu gelas itu. Untuk mengejar keutamaan baca bismillahnya dan keutamaan bersyukurnya. Gitu kan. Jadi itu beliau lakukan. Itu contohnya. Sebagaimana juga di dalam bab sholat. Saya pernah jelaskan. Waktu itu juga tablik akbar serial sahabat di blog yang alhamdulillah kita jelaskan. Salah satu cirinya Abdullah bin Umar itu betul-betul dia mengejar pahala di setiap sisi kalau dia mampu mengejarnya. Sebagai contoh stafnya dia atau pelayan beliau bernama Nafi pernah ditanya bagaimana dengan sholat malamnya Abdullah bin Umar. Yang bertanya ini pengen tahu bagaimana sholatnya Abdullah bin Umar. Maka kata Nafi kalian tidak akan mampu. Karena Abdullah bin Umar itu setiap kali habis salam 2 rakaat uduk lagi. Kita kan kalau sholat malam misalnya 8 rakaat atau 11 rakaat kan 1 kali uduk aja. Selama tidak batal. Abdullah bin Umar tidak begitu. 2 rakaat dia uduk, dia sholat 2 rakaat. Salam, dia uduk lagi untuk 2 rakaat selanjutnya. Karena uduk untuk setiap sholat itu ada sunnahnya. Jadi dalam sholat malam 11 rakaat itu beliau bisa mengerjakan itu di 8 rakaat pertama. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti kan 4 kali uduknya. Witirnya 21. Berarti ditambah lagi 2 kali uduknya. Berarti dalam sholat malam bisa 6 kali wudu. Ya. Jadi kadang-kadang kita sudah batal aja malas wudu lagi. Ini apalagi ada wudu loh. Dalam kondisi ada wudu lagi. Nah itu kan memang karena mereka sudah melakukan itu bukan lagi mengejar keutamaannya. Tapi lebih kepada syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, memang syukur ini level yang luar biasa gitu ya. Dimana kita betul-betul sampai pada level dimana kita sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita mengakui nikmat itu dari Allah dan kita berterima kasih kepadanya. Yang ke-6 ya, yang ke-7 ya. Yang ke-7 adalah cintanya Nabi SAW kepada umatnya. Di mana beliau memohon agar Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan buat umat ini, ya. Syafaat itu berarti pertolongan, ya. Tapi ini bentuk cinta Nabi SAW kepada kita semuanya. Dan memang belum ada satupun di antara nabi-nabi yang cintanya kepada umatnya sebagaimana Nabi Muhammad SAW cinta kepada umatnya. Beliau yang paling tinggi cinta umat kepada umatnya gitu ya. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang pun yang hidup sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian, menjadi umat Muhammad SAW.
Ya, dan beliau jelaskan di hadis yang lain, sesungguhnya kita adalah umat yang terakhir di dunia ini dan yang paling pertama masuk ke dalam surga. Ya, walaupun kita ini umat yang terakhir, tapi nanti yang pertama surga adalah umat Muhammad SAW. Gitu. Dan beliau mengatakan surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk. Ketika Nabi Muhammad masuk duluan, baru nabi-nabi yang lain boleh masuk. Dan diharamkan buat umat sebelum umatku masuk. Memang ini punya kelebihan tersendiri. Karena memang Nabi SAW menjaga sekali umat ini. Menjaga sekali. Di sini kalau kita lihat riwayat ini, ya, sebagai bentuk cintanya kepada kita semuanya, walaupun belum ketemu ya. Maka Nabi SAW memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan memberikan syafaat buat umatnya. Allah memberikan pertama sepertiga saja. Artinya kalau jumlah misal contoh angka 900 juta umat ini misalnya, maka 300 juta aja boleh dapat syafaat. 600-nya belum. Tapi Nabi memohon lagi. Dikasih lagi yang kedua. Sepertiganya dulu. Berarti sudah 2/3, masih ada sepertiga yang belum. Nabi masih mohon. Maka diberikanlah semua umat ini ya oleh Allah SWT agar Nabi bisa memberikan syafaat kepada mereka. Tapi ini bentuk cintanya Nabi ya kepada kita. Makanya respon kita harusnya kepada Nabi juga sama. Kita lebih mencintai Nabi SAW. Dan kata Nabi SAW, 3 orang yang pasti akan merasakan kenikmatan iman. Orang yang pertama sekali adalah yang mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Yang mereka mendahului mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, berarti patuh kepada Allah, patuh kepada Nabi SAW. Karena memang nikmat Allah melimpah pada kita. Dan kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, kita semua tidak dapat petunjuk. Kita tidak akan tahu hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berjuang, beliau berjuang untuk kita semuanya. Ya, tidak hanya di dunia, di akhirat pun sama. Dan beliau pernah bersabda, sungguhnya ya, nabi-nabi memiliki satu doa pamungkas akan diterima sama Allah. Dikasih begitu. Dan umumnya nabi-nabi sudah menggunakannya di dunia. Tapi aku menyimpankan untuk umatku pada hari kiamat. Ya, jadi beliau masih menyimpan itu untuk kita pada hari kiamat itu. Nah ini yang penting. Dalam riwayat yang lain juga Nabi SAW nanti mengatakan saya masuk ke pintu gerbang surga, saya temukan Allah Al-Jabbar yang maha perkasa di hadapanku. Lalu aku pun sujud dan memohon agar umatku diselamatkan. Padahal Nabi sudah masuk kakinya ke surga. Masih memikirkan. Maksudnya yang adalah umat yang masuk ke dalam neraka. Umat Islam yang masuk ke dalam neraka. Maka Allah pun mengizinkanku untuk pergi ke neraka. Dan mengeluarkan mereka. Setelah dikeluarkan, Allah mengatakan keluarkanlah siapapun yang dalam hatinya seperti ada la ilaha illallah seperti koin dinar. Lalu aku pun keluar, lalu Allah mengatakan pergilah hai Muhammad, keluarkan juga orang yang seperti dalam hatinya ada keimanan setengah koin dinar gitu ya. Lalu kemudian aku pun kembali melakukan, lalu kata Nabi SAW, Allah masih mengatakan hai Muhammad pergilah dan keluarkan siapapun yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan. Maka aku pun mengeluarkan mereka gitu ya. Jadi memang ini bentuk cinta Nabi SAW. Yang terakhir adalah yang bisa kita ambil, ini yang keberapa? Yang ke-8 ya. Adanya syafaat. Adanya syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti. Dan syafaat Nabi dibagi 2. Syafaat Nabi SAW di hari kiamat dibagi 2. Ada syafaat ammah dan ada khassah. Ammah itu maksudnya umum. Ya. Nah syafaat umum ini disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya panjang sekali riwayat itu, manusia nanti yang mereka kepanasan di mahsyar, lalu mereka pun mendatangi Nabi Adam, lalu mereka menyebutkan Anda adalah ayah kami atau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya, maka mohonlah kepada Allah agar datang menghakimi kami ke surga atau kami ke neraka, karena mereka pada saat itu tenggelam dengan peluhnya sendiri, mereka jenuh, panas segala macam, berharap Allah datang ke surga atau ke neraka, walaupun dia tidak tahu neraka ini lebih parah sebenarnya gitu kan. Maka Nabi Adam mengatakan, tidak ada yang mengeluarkan kalian dari surga kecuali ayah kalian. Maka saya sudah berbuat kesalahan, saya tidak berani. Hari ini Allah murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Coba pergi ke Idris. Nah, pergilah ke Nabi yang kedua Idris alaihissalam. Karena setelah Nabi Adam, Nabi Idris, cucunya Nabi Adam yang kesekian gitu ya. Dan Nabi Idris sempat hidup di masa Nabi Adam. Setelah Nabi Adam meninggal, dinobatkan menjadi Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga sudah kami ceritakan. Anda bisa dengarkan cerita Nabi Idris di playlist YouTube kami, itu panjang lebar insyaAllah tentang nasab beliau, kemudian aktivitas beliau, keutamaannya, pujian dalam Al-Quran dan seterusnya. Intinya Nabi Idris juga masih menolak. Mengatakan hari ini Allah murka, belum pernah murka sebelumnya karena banyaknya dosa-dosa anak Adam. Maka pergilah kepada Nuh.
Nuh juga menolak, gitu kan? Karena Nuh menganggap beliau sudah mendakwai kaumnya tapi masih banyak yang meninggal dalam keadaan kufur, gitu kan? Pergilah kepada Hud, Hud kepada Salih, kepada Syuaib, semuanya menolak. Semuanya menolak. Kata Nabi Muhammad SAW, hampir semua nabi-nabi tersebut menyebutkan kesalahannya dan tidak berani. Pada saat tiba kepada Isa, maka Isa tidak menyebutkan kesalahannya, tapi dia mengatakan, pergilah kepada Muhammad, karena sungguhnya dia adalah penutup para nabi dan rasul. Maka beliau mengatakan, apakah kalian tahu bagaimana manusia mengenalku pada hari kiamat? Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi SAW, mereka akan datang kepadaku. Lalu kemudian ada yang mengatakan, itu manusia semua dengar pada saat itu. Allah buat semua kuping bisa mendengarkan. Hai Muhammad, engkaulah ya Nabi terakhir, penutup para Nabi dan Rasul. Ya, Allah telah menutup di seluruh langit denganmu dan pujilah Nabi Muhammad SAW. Maka tolonglah, mintalah kepada Allah agar menghakimi kami. Maka satu-satunya yang berani menerima permintaan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ana lahu. Saya pemiliknya, saya pemiliknya. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku pun menuju ke bawah arsh, ya, singgasana Allah, lalu sujud. Dan Allahu alam berapa lama. Ya. Dan Allah membukakan melalui lisanku puji-pujian yang belum pernah diajarkan kepada siapapun. Ya. Jadi banyak puji-pujian yang diajarkan sampai Allah berfirman, ya Muhammad irfa ra'sak wa syfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, maka akan diterima syafaatmu, pertolongan. Maka disinilah waktu diizinkan Nabi SAW meminta dua syafaat. Syafaat yang pertama, syafaat ammah, umum. Untuk semua manusia dan jin, hewan-hewan semua agar dihakimi oleh Allah. Yang salah atau yang benar. Nah itu syafaat umum. Karena tadinya Allah nggak mau menghakimi mereka. Dan mereka tinggal di mahsyar dalam kondisi kepanasan. Termasuk hewan-hewan pun akan dihakimi. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghakimi dua domba yang saling tanduk menanduk. Yang punya tanduk kenapa menanduk yang tidak punya tanduk. Itu semua akan diselesaikan di mahkamah Allah SWT. Dan Allah itu sari'ul hisab. Allah sangat cepat hisabnya. Tidak akan lama-lama gitu ya. Allah punya buktinya semua tanpa kita butuh bukti gitu. Atau datangkan bukti karena Allah sudah ada malaikat pencatat semua di sekitar kita yang akan menjadi saksi dan seterusnya. Itu syafaat umum ya. Sehingga dihakimilah oleh Allah SWT manusia. Yang kedua syafaat khusus untuk orang-orang beriman saja. Nah inilah syafaat untuk umat Muhammad SAW. Nah syafaat ini berlaku juga dalam dua keadaan. Yang pertama orang-orang beriman dari kalangan umat Muhammad SAW yang memiliki timbangan amal tapi dosanya masih lebih berat dari amal solehnya. Nah di sini bisa saja dengan syafaat Nabi Muhammad SAW dosanya ada yang dimaafkan sehingga misal contoh ini angka sebagai contoh saja pahalanya 900 dosanya 1000 tapi karena Nabi memberikan syafaat kepada dia dosanya jadi sisa 800 jadi karena lebih berat amal soleh masuk surga. Nah gitu itu bisa ditolong jadi orang muslim yang ditimbangan amal dosanya lebih berat daripada amal solehnya maka dengan syafaat Nabi Muhammad SAW dia bisa lolos. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang sudah terlanjur masuk ke neraka. Ya. Karena ada di antara umat ini masuk ke neraka. Dikenal dengan usatul mukminin. Orang-orang mukmin yang banyak dosa tapi tidak sempat taubat selama di dunia gitu ya. Mereka akan masuk ke neraka dan disiksa memang di neraka. Nah ini ada di antara mereka yang akan dikeluarkan nanti dari api neraka gitu ya. Dikeluarkan dari api neraka dengan syafaat. Syafaatnya Nabi Muhammad SAW, ada syafaat para malaikat, ada syafaat orang-orang beriman yang kenal, ya. Makanya pernah kami bahasakan, teman-teman sekalian, ini bukan cuma sekedar ngomong kosong ya, harus dijadikan sebagai prinsip hidup. Menuju ke akhirat, kepada kematian, bawa dua hal, jangan bawa dua hal. Bawa dua hal ini, bawa amal soleh, bawa teman soleh. Kalau amal soleh kita sudah tahu ya, kita sholat ya, kita puasa, zikir. Teman soleh ini penting. Karena bisa saja dia sudah lolos di timbangan amal kita belum. Dia bisa berikan kita syafaat. Maka kita bawa dua hal ini. Mulai sekarang komunitas kita hanya orang baik. Selesai, clear. Yang lain tidak ada lagi. Kenal oke. Tapi untuk bersama-sama enggak. Karena ini nanti akan menyelamatkan kita. Ya. Teman-teman buruk hanya akan mencelakakan kita. Udahlah gak apa-apa kamu buat aja. Masih muda, nanti aja tobatnya, nah gini, apalah segala macam bahasa. Atau kamu buat aja nanti saya tanggung dosanya, nggak ada istilah itu omong kosong, gitu kan. Nah dan jangan bawa dua hal, jangan bawa dosa, ya, segera taubat dan jangan bawa musuh. Ya. Jangan sibuk setiap hari, sudah tahu belum? Nah,
Berita tentang si fulan bercerai, bercerai sama si fulan, masalah sama pembantunya, berita tentang mobilnya, berita tentang baju, tasnya orang, kos kakinya orang dibahas segala macam yang tidak ada gunanya. Ini bawa musuh-musuh untuk apa? Ya, kalau Anda di posisi punya peluang menceritakan orang, jangan berhenti. Kalau Anda yang digosipin, tidak ada masalah, nggak ada mas, biarin aja, ya, biarin aja. Karena Allah punya cara membela orang-orang beriman. Sebagai Allah berfirman, Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Ya, tenang saja, Allah akan punya peluang untuk, atau Allah akan berikan nanti pembelaannya. Sebagaimana Allah mengatakan, Allah akan membela orang-orang beriman. Ya, itu. Seperti itu gambarannya. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini tentunya. Dan bahasan kita cuma satu hadis ini ya. Karena sayang sekali momentum syukur ini kita lewatkan. Nanti ke depannya kita akan masuk ke bab khusus tentang masalah keutamaan sholat malam.